Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahur rafiul hakam wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi asyraful anam wa ala alihi wa sahbihi ila sa'atil qiyam. Amma ba'd. Tribuners yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita dapat menjalani ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah melimpah curahkan kepada junjungan alam, hamba terkasih, hamba yang dicintai, seluruh perilaku, pemikiran, kebijakan menjadi rujukan seluruh insan. Hari ini kita bersama-sama mengharap kepada Sang Ilahi dalam menuntun kehidupan kita sebagai insani. Tentu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah tamu agung yang selalu hadir di setiap bulan Ramadan. Tentunya tamu agung ini akan hadir kepada siapa yang siap menerima kedatangannya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Shadaqallahul azim. Berbicara tentang Lailatul Qadar, semua manusia mengharapkan kedatangan tamu. Tamu agung, tamu yang membawa kemuliaan, tamu yang menjadi semua orang mengharapkan kedatangannya. Tapi pertanyaannya, apakah siap kita dikunjungi oleh tamu agung tersebut? Apa sih itu Qadar? Apa itu Lailah? Lailah itu artinya malam. Qadar menurut para mufassir ada 3 arti. Yang pertama bisa diartikan sebagai penetapan. Yang kedua bisa diartikan sempit. Yang ketiga bisa diartikan bahwa Qadar itu kemuliaan. Mengapa arti yang pertama bahwa Qadar itu penetapan atau penentuan? Karena ketika kita dahulu kala diciptakan oleh Allah di alam rahim, di mana ketika kita berada dalam rahim ibu kita masing-masing, Allah telah mentakdirkan umur kita, ajal kita, nasib kita, dan seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hayat, termasuk umur kita. Nah, di malam Lailatul Qadar ini atau Lailatul Qadar ini bagaimana Allah menetapkan 1 tahun ke depan terhadap urusan-urusan kita. Contoh hal yang terkecil, ketika pada tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah akan mengalami musibah, misalnya kecelakaan. Tapi karena di Lailatul Qadar ini kita berdoa, kita beraktivitas, melakukan amal soleh, sehingga musibah kecelakaan itu tidak jadi. Inilah salah satu bahwa penetapan-penetapan yang Allah berikan kepada kita sebagai insan, di mana hadirnya tamu tersebut adanya di bulan Ramadan. Itu arti. Kemudian mengapa ada Lailatul Qadar? Inilah wujud cintanya Allah, wujud sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita sebagai insan, makhluk yang diciptakannya. Bagaimana Allah menyayangi dengan beribu pahala. Bahwa 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan, kalau kita dihitung dengan dikonversi kepada hitungan matematika, itu 83 tahun, 4 bulan. Ini min alfi syahr, lebih dari itu. Berarti tak terhitung dan tak terhingga. Kalau kita melakukan satu aktivitas, kegiatan, misal contoh, kita membaca Al-Quran. Nun. 1 kali ungkapan huruf hijaiyah di salah satu surah Al-Quran kita bacakan 1 kali dengan ungkapan nun, maka seperti halnya kita sedang beribadah membaca Al-Quran 83 tahun 4 bulan. Yang mungkin kita tidak menafikan, gak mungkin bisa jadi ada yang memang melewati batas umur seperti itu. Tapi bisa jadi kita tidak pernah sampai di umur 83 tahun 4 bulan dan seterusnya.
Inilah kemurahan Allah, mengapa qadar ini diartikan sebagai bentuk kemuliaan. Penetapan bagi manusia yang sudah ditetapkan di masa lalu, kemudian menjemputnya, kedatangannya, dikondisikan dengan situasi yang Allah inginkan. Itu qadar. Kemudian, mengapa diartikan sebagai sempit? Saking hiruk pikuknya tanazzalul malaikat waruh. Pada malam itu fiha, malaikat turun ke bumi ini, waruh, dan ruhnya Jibril. Jadi ketika malaikat ini beribu-ribu tak terhitung di hitungan manusia turun ke bumi, terjadinya persimpangan, terjadinya pemadatan lalu lintas dari langit ke bumi. Sehingga dikatakan sebagai sempit. Saking sempitnya, sehingga tidak terdengar hiruk pikuknya malaikat turun ke bumi. Kebayang kalau jenis yang diciptakan kita sebagai insan dengan malaikat dari jenis yang sama, akan terjadi kepadatan penduduk yang luar biasa di muka bumi ini. Tapi qadarullah, karena Allah maha mendesain sedemikian rupa terhadap makhluknya yang namanya malaikat, diciptakan dari nur, sedangkan kita diciptakan dari jenis tanah. Maka disinilah keadilan Allah yang luar biasa. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika kita mencari Lailatul Qadar itu? Mari kita sama-sama siapkan dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Siapkan kedatangan tamu agung dengan cara menyiapkan tempat kita dengan bersujud di atas sajadah kita, menyiapkan ruangan kita dengan itikaf di masjid kita, menyiapkan segala hidangan dengan membersihkan melalui zakat kita. Jadi jangan kita ribut tentang bagaimana mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi mari kita sama-sama sibuk menyibukkan diri menjemput Lailatul Qadar agar hadir kepada diri kita masing-masing. Terima kasih Tribuners yang sangat luar biasa, hebat. Mudah-mudahan ini menjadi maslahat buat kita semua sebagai umat. Dan insya Allah kita sama-sama mengharap kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.